Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Cubit. Hari ini Dapur Cubit ingin berbagi resep nasi kuning mini. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Simak videonya sampai selesai ya, and have a good time watching. Mari mulai memasak. Pertama-tama kita buat nasi kuning. Di sini ada 500 gram beras yang sudah dicuci. Ini akan direndam dengan air. Lalu tambahkan bubuk kunyit. Aduk hingga tercampur. Istirahatkan beras selama 3 jam. Setelah 3 jam dicuci bersih dan ini hasilnya, sudah kuning berasnya. Lanjut kita beri santan sekitar 65 ml. Tambahkan garam, 600 ml air, lalu tambahkan 2 batang serai, 5 lembar daun jeruk, dan 3 lembar daun salam. Aduk hingga tercampur. Jika sudah tercampur, siap untuk dimasak dengan menggunakan rice cooker agar lebih cepat dan praktis. Sambil menunggu nasi matang, kita akan membuat beberapa lauk. Yang pertama kita akan membuat mie goreng. Di sini kita akan merebus mie-nya. Panaskan air. Masukkan mie. Lalu rebus hingga matang. Jika sudah matang bisa diangkat dan tiriskan. Dalam wadah kita campurkan mie yang sudah direbus dengan 1 sendok makan kecap manis. Lalu aduk hingga tercampur. Mie-nya sudah selesai, bisa disisihkan. Selanjutnya kita akan membuat bumbu halus. Ada bawang merah dan bawang putih yang akan di blender. Cukup di blender sebentar saja agar hasilnya masih sedikit kasar seperti ini. Panaskan minyak. Jika minyak sudah panas, masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Tumis. Sambil menunggu bawangnya kering, kita akan siapkan wortel. Ini diparut saja biar lebih praktis. Masukkan parutan wortelnya. Lalu aduk hingga tercampur. Jika sudah tercampur, masukkan mie yang sudah direbus, aduk lagi. Tambahkan garam, lada, kaldu jamur, saus tiram, minyak wijen. Aduk hingga tercampur. Ini dimasak cukup sampai mie-nya tercampur dengan bumbunya. Setelah itu matikan api dan bisa disisihkan. Next, dalam sebuah wadah beri air. Tambahkan sejumput garam. Aduk. Masukkan timun yang sudah dipotong tipis seperti ini. Lalu kita rendam. Sambil merendam timun, kita siapkan yang lain. Ada brokoli yang akan dipotong menjadi bagian kecil. Karena anak-anak jarang ada yang suka brokoli, jadi brokoli dipotong kecil. Panaskan air. Tambahkan sejumput garam. Jika sudah mendidih, masukkan brokoli. Rebus selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu matikan api dan sisihkan. Next ada sosis.
Kita akan iris sosis secara diagonal sambil memutar sosisnya agar berbentuk ulir seperti ini. Irisnya berkelanjutan, jangan sampai sosisnya terpotong. Panaskan minyak. Jika minyak sudah panas, masukkan sosisnya. Lalu goreng hingga matang, jangan lupa dibalik agar matang menyeluruh. Ini sosisnya sudah mekar dan sudah matang. Bisa matikan api lalu sisihkan. Next, dalam sebuah wadah, kocok telur. Ini ada 3 butir telur dan sejumput garam. Pada wajan, beri sedikit minyak, lalu oles secara menyeluruh dengan kuas. Pastikan seluruh bagian permukaan terkena minyak. Masukkan kocokan telur. Telurnya akan dibuat tipis. Ratakan telur hingga mengenai permukaan wajan. Jika masih ada bagian yang bolong, bisa ditambahkan kocokan telurnya. Ini bisa menggunakan wajan bentuk bulat, tidak mesti kotak seperti ini. Masak telurnya hingga matang. Bagian sisinya sudah mulai kering. Ini tidak perlu dibalik karena telurnya tipis, jadi akan cepat matang. Nah, ini telurnya sudah matang. 1 lembar telur akan dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian tersebut dipotong lagi menjadi 2 bagian. Dari bagian telur tersebut bisa digulung kecil seperti ini. Setelah itu disisihkan. Kita lihat nasinya sudah matang, bisa diaduk sebentar. Nah, ini semua bahannya sudah siap. Ada nasi kuning, ini wangi banget. Ada sosis goreng yang bentuknya sangat unik. Ada brokoli sebagai sayur pelengkap. Ada telur dadar gulung sebagai lauk pelengkap. Ada mie goreng sebagai lauk utama. Dan ada timun sebagai garnish. Siap untuk plating. Siapkan styrofoam ini, lalu alasi dengan plastik yang berbentuk kotak. Kita masukkan nasi kuningnya. Ratakan dan padatkan nasi kuning. Cetak nasi kuning dalam cetakan karakter, lalu taruh di tengah atas seperti ini. Tambahkan sosis di bawah nasi kuning bentuk karakter. Brokoli di tengah sosis. Lalu ada timun. 1 potongan timun dibagi 2, lalu bersihkan bagian tengahnya atau isinya. Setelah itu gulung timun sama seperti telur tadi. Taruh di bagian samping nasi berbentuk karakter. Tambahkan mie di bagian sisi sosis. Lalu 1 gulungan telur dibagi 2 dan taruh di bawah timun. Oh ya, Vicky mau ingetin,
Jangan lupa ya untuk like video ini, dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih ya. Plating selesai. Ini ide jualan untuk anak-anak yang sangat unik. Nasi kuning yang enak, bikin kenyang dan pasti sehat. So, nasi kuning mini is ready to serve. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.